Zayyin nafsaka bil maksiat wala tuzayyin nafsaka bi ta'at. Kalau baca terjemah bahaya tuh, sesat tuh. Hiasi dirimu dengan maksiat. Jangan hiasi dirimu dengan taat. Kira-kira sesat kan? Sesat kalau baca terjemah. Maknanya yang tahu maknanya adalah qail, ya ulama yang ngomong dan murid-murid yang memang langsung mendengar dari beliau. Nah, ternyata maksudnya itu bukan hiasi dirimu dengan maksiat, suruh maksiat. Hiasi dirimu dengan perasaan banyak maksiat, banyak dosa. Jangan hiasi dirimu dengan perasaan banyak pahala, banyak taatnya. Oh, saya ini paling taat, oh saya ini paling rajin ibadah kampung ini. Jangan. Mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah itu dijamin kebenarannya. Bagaimana ceritanya kita bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalau bukan lewat ulama? Sementara mereka ikut Nabi apa ikut ulama? Iya. Kita mau tahu hadis, mau tahu Al-Quran dari mana kira-kira kalau nggak ikut ulama? Jadi pengikutnya kan jadi inkonsisten dia. Tidak konsisten dengan ucapan yang dia keluarkan. Dua, seandainya Quran mudah dipahami, mari kita kembali Quran dan Sunnah, kan seolah-olah mudah betul Quran. Tinggal baca kan, amalkan, baca terjemahnya, amalkan, kan simpel. Kalau memang Quran mudah, kenapa ulama bikin kitab tafsir? Kenapa ada ceramah? Quran bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab bukan? Al-Quran bahasa Arab. Orang Arab pasti tahu bahasa Arab, pasti paham. Orang Arab Saudi sana kan, bahasa Arab. Kenapa mereka butuh kitab tafsir yang juga bahasa Arab? Berarti sulit. Ada yang harus dijelaskan gitu. Seandainya mudah, capek-capek ulama bikin kitab tafsir. Untuk apa? Untuk apa? Gitu. Makanya dalam Quran itu kan ada makna, ada terjemahan, ada makna dalam bahasa Arab itu. Janganlah jauh-jauh. Apa namanya, ke Al-Quran lah, yang firman Allah loh, Tuhan semesta alam kan. Perkataan ulama, salah satu ulama, zayyin nafsaka bil maksiat wala tuzayyin nafsaka bi ta'at. Kalau baca terjemah bahaya tuh, sesat tuh. Hiasi dirimu dengan maksiat, jangan hiasi dirimu dengan taat. Kira-kira sesat kan? Sesat kalau baca terjemah. Maknanya yang tahu maknanya adalah qail, ya ulama yang ngomong dan murid-murid yang memang langsung mendengar dari beliau. Nah, ternyata maksudnya itu bukan hiasi dirimu dengan maksiat, suruh maksiat. Hiasi dirimu dengan perasaan banyak maksiat, banyak dosa. Jangan hiasi dirimu dengan perasaan banyak pahala, banyak taatnya. Oh, saya ini paling taat, oh saya ini paling rajin ibadah kampung ini. Jangan. Nah, itu sebabnya kenapa orang Wahabi ini menyesatkan tasawuf, karena banyak bahasa-bahasa yang seperti itu tidak mereka mengerti. Yang mereka pahami hanya lewat terjemahan gitu. Lewat tulisan kitab, mereka nggak ngambil lagi syarah keterangan dari kitab tersebut. Kita aja Al-Hikam di pondok dulu kan, syarah Al-Hikam min Athaillah itu kata guru saya dulu, jangan kau kaji Al-Hikam sebelum kau lancar betul Aqidatul Khamsin, katanya, di luar kepala. Kenapa? Karena memang agak-agak ngeri bahasanya. Kalau nggak kita pahami secara halus, secara mendalam, seolah-olah kontradiksi. Tapi kalau kita udah terbuka istilahnya pintu ilmu, memahami kitab Al-Hikam Athaillah, luar biasa. Luar biasa. Makanya kenapa kitab-kitab tasawuf oleh para ulama dipuji, mempunyai gaya bahasa yang luar biasa. Dan nggak sedikit kitab-kitab tasawuf itu memiliki karamah. Kitabnya bukan pengarangnya. Apalagi pengarangnya. Apalagi pengarangnya. Sampai kitab tasawuf yang paling tipis, Sulamu Taufik itu, kata guru saya, kau bisa ngamalkan Sulamu Taufik jadi wali kau. Saking susahnya tuh. Kan disebutkan di dalam Sulamu Taufik itu, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa kaki, dosa perut, dosa kepala, dosa mulut. Nah, itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama sufi kita. Nah, jadi gimana ya, kita
bingung lah ya, bingung jadi menghadapi mereka gitu kan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selalu mengirim ya ulama-ulama yang cerdas yang bisa membantah mereka kan. Abu Somad, Kiai Idrus Ramli, Sekarang ada baru lagi. Buya Yahya, sekarang ada baru lagi siapa tuh yang dari Padang tuh? Dr. Ar-Razi. Ya, Hashim. Dr. Ar-Razi Hashim, luar biasa sebenarnya beliau. Sebentar lagi Haji Cobeng. Gitu ya. Ada lagi kalau YouTuber tuh teman saya juga Sani Uje. Oh, itu Sani Uje tuh beliau luar biasa juga, orang Jawa Timur tapi sering membantah mengkonter orang-orang apa Salafi Wahabi. Gerah Wahabi jadi. Kemudian Gus Zain, nah itu juga. Yang Gus Zain tuh channel YouTube yang luar biasa mengkanter pemahaman Wahabi. Jadi intinya ya kita berusaha lah di pondok kita ini jangan sampai ada kesalahpahaman, apalagi paham-paham yang sifat ekstrim kan, mudah mengkafirkan, membid'ahkan, memusyrikan dan seterusnya. Tapi kita pun juga kalau tidak dimulai jangan menyerang. Itu artinya kalau mereka hidup di lingkungan kita, kan kita ini lumayan nih sudah banyak di lingkungan kita udah banyak. Ya, udah banyak di lingkungan. Ya, tapi kita belum dengar mereka nyerang gitu. Cuma bahkan mereka udah bangun tempat ibadah. Ya, tempat ibadah masjid ya. Kabarnya, alhamdulillah. Tapi mereka adem-adem aja, nggak menyerang ya kita pun tidak menyerang. Kecuali nanti kalau sudah menyerang, ya kan, apalagi ya secara personal, kemudian lembaga diserang, mau Istilahnya pakai dia pakai pisau gitu, pakai pedang. Itu bahasanya gitu. Jadi harus kita tekankan memang bahwa perbedaan itu ya satu keniscayaan pasti ada. Kita pun bukan nggak mau beda dengan Wahabi, bukan Wahabi harus ikut kita, enggak. Mohon yang punya paham Salafi Wahabi jangan disampaikan, dipublikasikan lah hal-hal yang menjadi ikhtilaf para ulama itu. Kenapa? Karena nggak selesai masalah ikhtilaf itu diperdebatkan kan. Jelas yang usul-usul aja lah yang dibahas itu. Kalau mau diperdebatkan ya nggak usah lah dulu pakai apa seperti paham-paham Wahabi. NU dengan Muhammadiyah aja nggak bakal selesai. Iya. Karena memang perkara yang nggak perlu untuk diperdebatkan kan. Makanya ada pesan Mudirul Mahad kita. Kenapa rukun Islam 5 sedikit? Karena supaya mudah menyatukan. Iya. Kenapa kita selalu mencari perbedaan gitu? Ya. Kenapa kita selalu mencari perbedaan? Jadi luar biasa lah ya, fitnah di akhir zaman ini udah ya, kita hanya bisa gimana? Berusaha lah ikhtiar kan, ikhtiar menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya mendidik santri-santri kita itu agar nanti mungkin ketika di pondok mereka aman, tapi ketika mereka keluar ini yang khawatir. Nah, makanya kita semuanya punya tugas untuk membentengi anak-anak kita ini dari paham-paham Syiah, liberal, yang sekarang waduh udah merebak di Indonesia ini, dan juga Salafi Wahabi yang ekstrim lah ya, karena tidak semua gitu, tidak semua. Kan ada yang di Malang tuh Ustaz siapa? Hadrami siapa? Hadrami. Ya, Soleh Hadrami ya. Soleh Hadrami itu beliau Salafi Wahabi sampai sekarang, tapi bersahabat ya. Kita welcome, terbuka, nggak masalah, silakan. Ya, karena memang perbedaan tuh kalau nggak dicari nggak jumpa. Benar-benar. Kemudian almarhum siapa tuh? Ustaz Mahirat Walibi kan? Adem aja beliau sama UAS. UAS Ya, sama. Nah, yang alhamdulillah lagi bersyukur Ustaz. Yang saya ingat sebelum Ustaz Abu Somad muncul, itu YouTube tuh penuh dengan Ustaz Wahabi. Coba saya antum cek. Bukan hanya YouTube, Ya kan? Media lah. media televisi Ya aja kan? banyak. Penuh. Dan Ya kan? Kenapa? Karena tausiah punya gelar. ekstrim dia. Punya gelar. Alzi. Oh ya. Setelah Ustadz Abdul Somad muncul, Ustadz Adi disusul Ustadz Adi Hidayat. Padahal backgroundnya beda loh. UAS nih cenderung beda. NU kan. Iya. Ustadz Adi Hidayat ini cenderung ke Muhammadiyah. Tapi mereka menyampaikan sesuatu yang tidak menjadi perselisihan antara umat gitu. Ya walaupun ada sangat sedikit sekali gitu. Sangat sedikit sekali. Nah, alhamdulillah setelah Ustadz Abdul Somad ini muncul, ke bawah mereka. Gak ada lagi muncul, sosokan kan akhirnya viral. Alhamdulillah membentengi umat. Kemudian kalau Ustadz Idrus Ramli itu jelas dari dulu tuh. Ya karena alhamdulillah beberapa kali saya ikut juga kajian Aswaja Center dulu lagi di Jawa, lagi nyantri itu. Idrus Ramli itu. Tapi ya sayang sekali beliau ini sekarang
agak dimusuhi dengan NU strukturalnya Iya. itu karena ada di barisan apa NU garis lurus ya kan